Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Didot Project Channel, channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa. Di video kali ini saya akan membahas tentang topik pembahasan pertanian. Pertanian itu menarik kita bahas karena apa? Salah satu sekarang lagi musim panen dan banyak yang diperbincangkan oleh para petani itu sendiri mengeluhkan tentang susahnya mencari buruh tani. Pertama-tama sebelum kita membahas ke situ, apa sih itu? Apa singkatan dari petani? Ya, apakah kawan-kawan semuanya mengetahui? Petani itu adalah, saya juga agak sedikit baca-baca. Petani itu adalah penyangga tatanan negara. Singkatan ini diberikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Proklamasi kita Insinyur Soekarno, Presiden Soekarno. Itulah. Kenapa sih yang kita bahas itu buruh pertanian? Kenapa di sektor ini kurang diminati oleh bukan kurang diminati? Akhir-akhir ini petani itu banyak mengalami kendala tentang mempekerjakan orang itu. Dan kenapa kaum milenial pula kurang berminat di sektor perburuhan pertanian itu? Yang pertama sih kita bahas ya, buruh pertanian itu bersifat musiman, tidak kontinu. Memang ada banyak sektor yang bersifat musiman seperti proyek atau bahkan di baik proyek di bidang sipil maupun manufaktur ya, proyek yang bergerak di bidang manufaktur itu juga sifatnya musiman, tapi durasinya jelas itu lebih panjang ketimbang daripada di sektor pertanian. Kalau di sektor pertanian itu kan paling 3 bulan sekali, kalau normal 3 bulan atau 4 bulan sekali, dan durasi waktunya pun nggak panjang, paling dalam nggak nyampe 1 bulan ya 20 hari pun itu udah beres, karena dilakukan secara serentak dilakukannya, dan panennya juga berbarengan. Jadi bukan, yang pertama mungkin kekurangan SDM, kekurangan minat kaum milenial ke sawah. Yang kedua salah satu jadi faktor adalah kurang regenerasi. Nah, regenerasi yang dimaksud ini karena banyak yang petani sukses, terutama di kampung saya, itu banyak mendorong, bukan menurunkan usahanya kepada anaknya, tapi mendorong anaknya untuk bekerja di sektor tempat-tempat lain dengan tidak mengajarkan cara mereka meneruskan kekayaan yang mereka miliki, khususnya di sektor bidang pertanian. Itulah alasan utamanya. Terus kenapa itu sekarang bisa terjadi? Orang-orang itu lebih memilih ke bekerja perburuhan seperti pabrik dan lain-lain. Yang alasan yang kedua adalah kurang pemahaman. Nah, di alasan ini saya juga sama, kurang paham gitu kan. Kurang pemahaman tentang tata cara bertani atau tata cara tentang pengupahan dari pertanian itu sendiri. Itu adalah alasan yang faktor yang kedua kalau menurut saya. Alasan yang ketiga itu ya ada sedikit ada sedikit pergeseran dari cara berpikir kaum milenial dengan orang tua zaman dulu gitu kan ya. Karena kos pertanian atau biaya pertanian itu nggak murah. Kalau dihitung-hitung itu, kalau dibandingkan dengan investasi yang lainnya,
Mungkin kalau untuk investasi harga sawahnya sendiri mungkin semakin lama akan semakin meningkat. Tapi untuk penghasilan, income dari penghasilan dari per 3 bulan untuk biaya itu dihitung-hitung nggak terlalu begitu menggiurkan atau nggak terlalu begitu menguntungkan. Jadi untungnya kecil, untungnya tipis. Itu kan misalnya biaya pertanian taruh misalnya 5 juta per berapa, misalnya berapa, 200 bata, 300 bata, itu kalau dibandingkan dengan hasil itu kurang maksimal. Makanya ada banyak pergeseran pemikiran di kaum milenial. Nah, yang keempat itu apa sih? Yang keempat itu kenapa bisa sampai seperti itu? Ngopi dulu guys, supaya agak santai, agak rileks, nggak terlalu terburu-buru. Dan sebenarnya sih bukan lebih ke penjelasan, karena saya pun bukan orang yang secara akademisi, saya bukan orang yang sekolah tinggi ya. Jadi lebih ke sharing. Karena pada intinya itu ada ketika ada masalah, ketika ada problem gitu kan, ada masalah itu adalah yang dicari itu solusi atau jalan keluar ya. Nah, setelah solusi itu berarti kontrol. Yang dimaksud kontrol itu kontrolnya jalan enggak. Ketika solusi itu diterapkan jalan enggak, kontrol. Jangan cuma mencari solusi. Karena dari satu masalah itu ada beberapa solusi. Ketika solusi ini mentok, berarti diganti oleh solusi yang lainnya. Kita ke tahap selanjutnya, tadi ke berapa ya? Keempat. Penyuluhan pertanian yang menyasar orang-orang yang sudah agak berumur atau menua, yang mudah-mudahan kurang dilibatkan, sehingga pemahaman ke arah situ kurang. Jadi minatnya, bagaimana orang mau berminat kalau pemahamannya aja kurang? Biaya juga yang tadi saya sebutkan adalah biayanya pun cukup mahal, apalagi itu untuk sektor pertanian. Enggak segampang yang kita bicarakan. Kan Bang bisa nyicil atau bisa enggak. Justru kelemahan di kita itu. Ada banyak orang yang terjebak di masalah permodalan atau finansial ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Kita ngambil motor, ngambil mobil itu dengan mudah kita dapat di-ACC oleh pihak perusahaan finansial. Tapi ketika kita akan membeli sawah atau membeli lahan gitu kan, perkebunan, entah itu persawahan, itu kita itu akan kesulitan mencari investor pendanaan yang sanggup membackup itu. Saya juga ke situ belum paham gitu kan, kenapa bisa seperti itu. Ya seandainya dunia perbankan khusus membackup masalah pertanian gitu kan, seperti membackup masalah pembelian jual beli motor, jual beli mobil, jual beli elektronik dan lain-lainnya, ada banyak pembackupan gitu kan, mungkin akan ada pemerataan. Saya yakin akan ada pemerataan, karena mereka yang muda saya yakin tertarik, cuman karena biaya yang lebih, bukan biaya yang lebih mahal, biaya yang dibutuhkan itu cukup besar, dan masalah pembiayaan pun tidak mudah. Kita datang ke dealer motor atau dealer mobil gitu kan, nego beberapa jam gitu kan, kita bisa di-ACC untuk pembelian satu buah unit motor atau mobil. Tapi ketika kita nego kepada pihak perbankan dengan alasan kita akan membeli lahan pesawahan atau pertanian, itu sulit di-ACC. Apalagi kalau nggak ada orang dalam ya guys, orang perbankan itu sulit. Saya bukan menjelekkan, tapi jelas itu sulit. Andainya pihak perbankan berlomba-lomba ke arah situ, saya yakin akan ada pemerataan. Jadi yang punya sawah, yang punya lahan pertanian itu nggak akan didominasi oleh orang-orang yang berada aja,
bahkan orang-orang yang kalangan menengah ke bawah pun saya yakin pasti berminat berinvestasi di bidang pertanian. Kesalahan yang kelima, ini bukan kesalahan sih, ini perkiraan saya aja ya. Kurang fokus. Nah, kurang fokus ini ada banyak hal. Misalnya taruh kita punya lahan ada sekitar 5.000 meter persegi. Dalam 5.000 meter persegi itu tanamannya ada berupa-rupa. Ada misalnya singkong, ada pisang, ada tanaman yang lain-lain lah, pohon kelapa, bahkan kayu tahunan. Jadi penghasilannya nggak terlihat, berbeda di negara-negara maju. Di negara-negara maju, contoh kita di Eropa. Jadi misalnya khusus di bidang misalnya ada yang punya lahan 5.000 meter persegi itu, satu orang itu fokus ke nanam misalnya sayuran khusus, sehingga penghasilannya pun akan terlihat baik secara mingguan, secara harian, mingguan, bahkan bulanannya pun. Nah, kalau kita enggak, karena tidak tahu seperti apa, saya juga kurang jelas. Silahkan jika ada dari pemerintahan yang melihat video ini, itu kan khusus Kementerian Pertanian atau yang lain-lain lah, bisa menjelaskan seperti apa prosedur dan prosedur yang berjalan, cara pengarahan pertaniannya seperti apa. Karena kan digadang-gadang katanya kita itu salah satu selain negara maritim, kita juga adalah negara agraris gitu kan ya, yang bergerak di bidang pertanian, bahkan sangat pertanian dan peternakan dan lain-lain itu sangat menjanjikan apabila, menurut saya sangat menjanjikan apabila pemasarannya jelas, pemasarannya ada, induknya ada, itu kan cara pemasarannya. Terus ada campur tangan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun dari petani itu sendiri. Nah, supaya tidak panjang lebar, kita survei aja. Survei ini adalah video saya ketika berjalan-jalan ya. Kita lihat video selengkapnya, jangan di skip supaya kalian tahu dan kalian saya harap bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Ini guys, jalan-jalan ke sawah guys. Lihat. Ini suasana pesawahannya ya. Suasana pesawahannya di sini. Kebetulan rumah saya juga dekat sawah, makanya topik utamanya di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kenapa kaum milenial sangat jarang sekali regenerasi para petani itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan banyak yang memilih lebih ke buruh pabrik atau kuli-kuli yang lainnya. Alasan yang pertama yang jelas karena buruh tani itu buruh musiman. Jadi dilakukannya itu pekerjaan tani itu sekitar 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Jadi tidak bisa jadi patokan seperti buruh-buruh di pabrik atau ya seperti proyek juga musiman atau bangunan juga musiman, tapi itu jangkanya lebih panjang daripada sekedar di sektor buruh pertanian. Itu mungkin alasan yang pertama. Alasan yang keduanya kurangnya pengertian kaum milenial terhadap pertanian. Makanya sulit banget kaum milenial masuk ke area buruh pertanian guys. Ini sambil jalan, suasananya cukup indah ya, letak lokasinya tuh
lihat di belakang saya. Di belakang saya itu banyak sekali. Nanti kita bahas video selengkapnya. Di video selengkapnya ya, pembahasannya. Ini udah masih sore sih sebenarnya. Jam berapa ya? Jam 5 lebih, jam 5 lebih. Jadi cocok sekali. Biasanya kalau bukan musim panen banyak sekali yang jalan-jalan di daerah sini ya. Tuh ya, lalu lalang kendaraan di area berjalan kaki. Ukuran semua. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu masalahnya ya. Ini juga nanti jadi biar detailnya lengkapnya di video ini, dan jangan di skip. Kalau ini lebih jelas jangan di skip. Program-program apa yang telah dibantukan oleh pemerintah disalurkan kepada para petani, bukan buruh petani ya. Kalau buruh petani itu beda. Kalau petani itu yang memiliki lahan, kalau buruh petani itu orang yang bekerja di sektor pertanian. Jangan lupa juga di like, di share ke seluruh sosial media kalian. Jika berkenan di subscribe, tolong bantu. Dan yang lebih tahu detailnya masalah program pertanian silahkan komentar di sini yang belum saya pahami ya, karena keterbatasan saya juga. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya agak peduli dengan sektor ini. Jalannya lumayan jauh guys ya, sekitar berapa ya, kalau dari ujung sini ke ujung sana itu 3 kiloan lah, lebih kan, mungkin lebih ya, 3 kiloan lebih, sekitar itu aja. Nah, ini panasnya lumayan, cukup panas. Tuh guys, ada yang sedang membakar jerami. Bau karena udah di sawahnya guys. Di share, yang tahu program-programnya silahkan di komen, yang belum saya ketahui ya. Kebetulan rumah saya juga ini dekat sawah. Emang di depan rumah saya itu sawah semua. Nih guys, nah ini kota Banjar tuh. Itu adalah kota Banjar ya, gunungnya itu. Gunung. Ini industri pabrik WBI di sini ya. Nggak perlu saya sebutin sih.
indahnya. Indah tuh indah lah. Kalau dulu pesawahan itu waktu saya kecil tuh, kalau di musim panen itu ramai banget. Hampir di kampung-kampung itu sepi, orang itu larinya ke sawah-sawah. Perputaran ekonomi juga sangat bagus waktu ketika saya kecil itu. Perdagangan di sawah, jual beli di sawah banyak lah. Bahkan banyak orang-orang yang datang dari daerah kita sendiri ke sini yang cuma berdagang alat-alat pertanian, barter gitu kan, yang dibayarnya nanti ketika habis panen dan lain-lain. Tapi sekarang itu suasananya udah sepi banget. Kalau lihat hari ini ya, tadi siang pun saya survei sepi. Apalagi sekarang sore orang-orang itu udah pada pulang ke rumahnya. Udah banyak yang banyak yang nah, setelah kita melihat ke depan, di belakang rumah saya juga itu sawah, cuman nggak terlalu luas. Kita lihat ya. Nah, ini kita jalan ini. Masih sama sih, lagi suasana panen. Dulu waktu saya kecil, ini irigasi ya, irigasinya. Nah ini saluran irigasi guys, lihat ya, saluran irigasi, sehingga panen itu katanya bisa 3 kali dalam setahun. Itu bisa 3 kali kalau suasananya normal, tapi bendungannya terletak di sana Jawa Barat ya. Ini kan masuknya provinsi Jawa Tengah. Tuh, ada yang nyapa guys, yang mau ke sawah. Nanti kalau kurang jelas audionya dimaklum ya, nanti saya bikin teks di bawah atau di dubbing lah. Ini ini jembatannya. Nah, jembatannya guys, jembatan Cibarangbang ya guys. Ini apa sih tulisan PU ini? Apa kita baca ya guys. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sektor ini dilarang merusak pembangunan dan jaringan irigasi berdasarkan Undang-Undang tahun 1994 tentang pengairan. Bab ayat 1, ketentuan pidana penjara 2 tahun atau denda maksimal berapa itu? 5 juta rupiah. Tapi ya 5 juta rupiah. Ini tulisannya mungkin untuk mengingatkan tangan-tangan jahil ya. Biasanya itu selalu ada tangan-tangan jahil yang merusak mengambil lah. Ini di belakang halaman, kalau tadi yang depan, ini halaman enggak seberapa luas. Posisinya di sana juga ada Kali Cijolang ya, Kali Cijolang. Kalau ini mah kali kecil aja, dan itu pun udah enggak mana ya, pembuangan dari gunung aja sih fungsinya. Kalau pesawahan yang ini sekitar sedikit aja ya guys. Yang ini lihat, ini juga
penyaringan irigasi ya mungkin ya. Ya, itulah. Nah, ini kesawahan. Kalau yang depan ini sedikit aja. Bu. Oh. Ayo nanya guys. Kita setting dulu karena tidak pakai gimbal ya, belum. Karena settingannya ribet. Nah, ini yang belakang tadi yang saya ceritain. Mana, Mam? Oh. Oh, jalan guys. Lebih jelasnya nanti simak, jangan di skip. Biar pada tahu. Setting dulu guys. Nah, enakin nama gitu kan guys. Campur Sunda bahasa Indonesia. Saya enakin nama sekiu. Dilihat aja video selengkapnya. Jangan lupa di like and subscribe. Petani dan pertanian dari dulu, saat ini, dan seterusnya tetap akan jadi ruh dari bangsa Indonesia. Pertanian tak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa ini. Pertanian akan tetap ada dan berjaya bila memiliki generasi penerus yang senantiasa sungguh-sungguh belajar tani, menguasai inovasi, serta mengadopsi teknologi. Sungguh-sungguh tidaknya petani saat ini tak lepas dari motivasi atau alasan-alasan yang mendorong menjadi seorang petani. Kalau Anda lihat forum, grup diskusi petani di media sosial, saat ditanya apa alasan menjadi petani, jawabannya cukup beragam. Alasan mengapa mereka jadi petani cukup banyak. Petani yang dimaksud di sini adalah petani pemilih atau penggarap, bukan buruh tani. Apa saja alasan yang jadi petani? Yang pertama, kemungkinan ada yang menjawab hobi. Bertani akan menyenangkan jika dijadikan sebagai hobi, sama seperti ada yang punya hobi mancing, walau terkadang tidak produktif. Nyatanya, Anda asik-asik saja. Walaupun harus berpanas-panasan dan kehujanan, pulang tak membawa hasil pula. Apalagi ini masalah pertanian. Kegiatan yang produktif menghasilkan apa yang telah kita tanam, tentu kepuasan tersendiri, terutama melihat hasil karya kita bisa bermanfaat buat orang banyak.
Yang kedua, ada yang beralasan kebebasan waktu. Menjadi petani sebetulnya menjadi seorang wirausaha atau pengusaha. Ciri utama pengusaha adalah memiliki kebebasan waktu. Kapan ia akan bekerja, kapan ia akan berhenti libur, terutama waktu bersama keluarga. Dia sendirilah yang menentukan. Tidak ada orang memerintah dia, beda jauh sama dengan pegawai. Apa-apa mesti kata atasan. Itu alasan jadi petani mah bebas. Bagi yang muslim, sholat 5 waktu bisa diatur dengan tepat waktu. Ada juga yang beralasan kenapa jadi petani, alasannya adalah karena dia memiliki warisan, mempunyai orang tua seorang petani dan mewarisi way of life atau mentalitas petani. Biasanya yang diwariskan adalah sawah atau tegal. Otomatis mau tak mau, daripada tidak dimanfaatkan atau merugi, lagi pula sedikit banyak sudah tahu bagaimana sawah atau lahan tersebut akan dikelola. Ya tancap gas aja katanya. Ada yang beralasan juga seperti itu guys. Dan ada juga yang beralasan karena pengaruh lingkungan. Bisa lingkungan keluarga atau sekitar tempat tinggal dia. Tak sedikit yang menjadi petani karena melihat kesuksesan tetangga atau saudara. Apalagi masyarakat kita dikenal latah, ikut-ikutan atau mudah membebek. Tapi kalau positif ya nggak masalah sih. Tempat tinggal di desa dengan banyak sawah menjadi potensi yang perlu dimanfaatkan. Salah satunya dengan bertani, usaha tani, menjadi petani. Asik kan guys, memanfaatkan lingkungan di sekitar. Ada juga yang beralasan bertani karena mencintai alam. Saya kira ini hampir sama dengan hobi atau passion. Walau untuk mencintai alam tak harus menjadi petani terlebih dahulu atau menjadi pendaki gunung. Bertani sebagaimana alam mengajarkan pada kita tentang kesabaran, pentingnya sebuah proses, dan manisnya sebuah keberhasilan. Cia, mantul guys. Gas terus. Petani merupakan pekerjaan yang mulia. Petani memang pekerjaan yang sangat mulia. Banyak makhluk yang bisa makan dan bertahan hidup karena makanan yang diproduksi oleh petani. Otomatis akan banyak pahala yang petani dapatkan karena membantu banyak makhluk hidup bisa makan dan bertahan hidup. Selain itu, dengan bertani berarti juga akan membuka peluang pekerjaan untuk orang lain hingga bisa mengurangi tingkat pengangguran di daerah itu sendiri. Itu adalah alasan yang berikutnya guys. Ada juga yang beralasan karena pensiun dari profesi yang lama. Banyak pensiunan pegawai seperti tentara, polisi, guru, atau pegawai negeri yang lainnya mengisi hari tua mereka dengan bertani. Ada levelnya, sekedar bertani kecil-kecilan
di halaman rumah atau pekarangan, bertani mengisi hari tua memang cukup menyenangkan bagi beberapa orang. Itu adalah beberapa alasannya. Lanjut ke tahap berikutnya guys. Jangan lupa di like, share, and subscribe videonya guys. Ada juga yang iseng-iseng untuk usaha sampingan. Ini biasanya dilakukan oleh pegawai yang mempunyai banyak waktu dan uang. Selain untuk menambah penghasilan, bertani dilakukan sebagai orientasi usaha di masa depan saat ia pensiun nanti. Jadi, menurutnya, belajar tani mesti ia lakukan sejak dini saat ia berada dalam zona nyaman atau comfort zone. Itu adalah alasan-alasan berikutnya. Dan kita lanjut ya guys ke alasan selanjutnya. Jangan di skip videonya supaya tidak ada yang terlewat guys. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke seluruh media sosial kalian. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah guys, alasan berikutnya, ada yang memang sekolahnya atau kuliahnya jurusan pertanian. Mungkin hanya sebagian kecil petani saat ini merupakan lulusan sekolah pertanian, sarjana idealis. Karena faktanya banyak sarjana pertanian yang berlalu ke sektor lain seperti perbankan dan lain-lain. Tak bisa disalahkan juga alumni fakultas pertanian tak masuk sektor pertanian. Hal ini disebabkan peluang kerja di sektor pertanian sangat terbatas, kecuali memang dia mengembangkan perusahaan pertaniannya sendiri atau memiliki warisan sawah, kebun, ladang yang luas yang bisa dia kembangkan sehingga menjadi sebuah perusahaan pertanian. Itulah alasan berikutnya guys. Nah, supaya tidak panjang lebar, kita lanjutkan guys ke alasan berikutnya. Ada juga yang menjadi petani itu pilihan atau takdir. Bisa kedua-duanya. Menjadi petani sebetulnya adalah pilihan. Sebab kita berhak untuk menjadi petani atau tidak. Jadi, tidak benar bahwa petani adalah takdir. Jika Anda anak petani, namun Anda kurang menyukai pertanian, maka Anda bisa memilih pilihan lain. Namun, banyak orang bilang ia terpaksa menjadi petani karena tak ada pilihan lain daripada jadi TKI atau kerja di kota besar. Bahkan di luar pulau pun belum tentu sukses. Tentunya di sana hidupnya jauh lebih keras. Jadi akhirnya menentukan pilihan menjadi karena terpaksa menjadi seorang petani. Jangan gitu ya guys, dilakukan dengan ikhlas dan jangan dipaksakan. Ikhlas nanti juga pasti ada balasannya kok. Kerja keras tidak akan pernah mengingkari hasil. Sesuatu yang tanpa syarat adalah hal yang paling disukai dan dicari semua orang, termasuk menjadi petani. Jadi petani mah gampang, tanpa syarat ini itu. Yang penting ada kemauan. Nah, kita lanjut. Prospek masa depan yang cerah. Benarkah prospek petani di masa depan cerah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau kita lihat tingkat penurunan rumah tangga petani cukup tinggi, sehingga diperkirakan profesi petani akan langka. Dan sesuatu yang langka akan bernilai tinggi kan.
Namun perlu diingat bahwa petani yang kreatif, yang inovatif, berdaya sainglah yang akan berhasil dan bertahan. Cita-cita sejak kecil. Nah, ada juga yang beralasan karena cita-cita. Saat ini, petani adalah cita-cita sejak kecil. Hal yang mustahil, tak berlebihan saya katakan. Demikian lantaran kebanyakan anak TK atau SD kebanyakan bercita-cita jadi dokter, polisi, dan lain-lain. Dan bukan petani. Fakta lainnya adalah jarang sekali orang tua berprofesi petani yang ingin anaknya menjadi petani. Menurutnya petani adalah profesi yang kurang elegan dan dilihat sebelah mata oleh masyarakat. Dari alasan-alasan ini, kalau kamu yang mana sob? Jangan sampai karena terpaksa. Di awal sih boleh, tapi pelan-pelan dinikmatin juga. Kenapa Anda harus menikmati? Anda akan bisa menikmati dan bisa bersyukur jika Anda senang dengan apa yang akan Anda kerjakan. Fakta, sebagian besar orang yang sukses itu karena ia mencintai pekerjaannya. Sebagian pula karena berawal dari hobi. Ingat, pepatah, pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Hamparan sawah luas membentang tampak hijau bak permadani. Seseorang menyandang cangkul berjalan menelusuri pematang. Jika sampai pada tempat tujuan, badan membungkuk, cangkul di tangan, terik matahari tak dirasakan. Keringat mengalir deras di seluruh badan. Padi pun menguning, terhampar luas, awan berombak, seraya berkata, "Kaulah punggung harapan semua insan." Hanya satu kata yang kuucapkan, terima kasih, petani Indonesia. Usut punya usut. Istilah petani ini adalah singkatan dari Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur. Di era perjuangan menuju kemerdekaan, petani adalah profesi yang mendominasi. Saking pentingnya peran petani saat itu, Presiden Soekarno ingin mengangkat derajat petani untuk melawan penjajah. Presiden pertama Indonesia itu juga memberi istilah khusus untuk petani, yaitu Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Istilah ini disampaikan Bung Karno pada 1952 saat menggalakkan swasembada pangan sebagai penjamin stabilitas nasional. Tak hanya itu, pada beberapa pekan terakhir di media sosial, Presiden Soekarno ramai disebut-sebut sebagai penemu kata petani, yang merupakan akronim dari Penyangga Tatanegara Indonesia. Bagi para petani, sebutan itu tentu sangat membanggakan. Apalagi yang menyematkan adalah Presiden pertama Indonesia. Guru besar ilmu sejarah Universitas Diponegoro Undip, Singgih Tri
Nasutiono mengatakan, tak tepat untuk mengatakan bahwa petani adalah kata yang diciptakan Soekarno daripada akronim penyanggaan tata negara. Apa yang dikatakan oleh Pak Soekarno di awal-awal 50-an mengenai kepanjangan petani tersebut adalah sebuah retorika untuk mengambil hati para petani, seperti yang sudah dijamak diketahui. Presiden Soekarno memang sangat suka membuat akronim-akronim seperti berdikari dari berdiri di atas kaki sendiri, Trikora dari Tri Komando Rakyat, jas merah dari jangan sampai melupakan sejarah, dan begitupun dengan petani sebagai penyangga tatanan negara Indonesia. Hal itu menurutnya sekedar mencocok-cocokkan saja. Saya kira yang disampaikan Bung Karno itu akronim yang cara bahasa Jawanya itu digat huke mathu, artinya pasangkan. Kata singgih Trisutrisno ketika dihubungi. Ini dikutip dari Pandangan Jogja.com ya, Kumparan. Sampai sekarang pun banyak orang yang masih suka membuat akronim semacam itu, baik itu untuk memuji, menarik perhatian, atau bahkan untuk saling ejek. Jadi karena kreativitas Bung Karno zaman dulu, kan beliau memang dikenal suka membuat akronim semacam itu. Lanjutnya, berasal dari bahasa Sanskerta. Kata petani sebenarnya sudah ada jauh sebelum Pak Karno membuat akronim penyangga tata negara. Kata petani berasal dari kata tani yang merupakan bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Sanskerta, kata tani berarti adalah tanah yang ditanami. Kalau dalam bahasa Jawa artinya pelemahan sing ditanduri. Jadi pelemahan itu artinya pertanahan atau tanah. Sing ditanduri itu yang ditanami. Jelas singgih. Ketika mendapat imbuhan pe di depannya, maka kata tani yang awalnya merupakan kata benda akan menjadi subjek, seperti pelaut yang berasal dari kata laut. Setelah mendapat imbauan pe, maknanya berubah menjadi orang yang bekerja di laut atau pedagang, yang berarti orang yang pekerjaannya dagang atau berdagang. Sama, petani juga seperti itu, artinya orang yang bekerja di tani atau di tanah yang ditanami, atau bisa juga orang yang pekerjaannya mengolah tanah untuk ditanami. Lanjutnya, bahasa Sanskerta memang banyak diadopsi di kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring besarnya pengaruh India sejak awal Masehi, baik melalui jalur perdagangan maupun melalui agama Hindu dan Buddha, sehingga bahasa Sanskerta cukup banyak memperkaya kosakata bahasa di tengah Jawa, terutama masyarakat Jawa. Makanya kemudian sekitar zaman Majapahit, bahkan zaman Kediri, itu kan yang berkembang tidak hanya murni bahasa Sanskerta, tetapi bahasa Jawa kuno atau bahasa kawin. Di sini kata tani juga diserap oleh bahasa Jawa kuno, ujarnya, untuk menyebut orangnya atau pelakunya.
dalam bahasa Jawa disebut among tani atau orang yang mengolah tanah untuk ditanami. Sementara pekerjaannya disebut mertani atau dalam bahasa Indonesia bertani. Namun setelah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berkembang untuk menunjukkan subjek adalah dengan memberikan imbuhan pe di depannya. Jadi petani, pelaut, pedagang. Jadi petani itu adalah orang yang bercocok tanam, orang yang mengolah tanah untuk ditanami. Tani sendiri awalnya lebih mengacu pada tanah. Kan mirip juga tani dan tanah, jelas singgih. Ini adalah kutipan dari penjelasan kumparan ya, pandangan Jogja.com yang terakhir ini. Dan sekian, terima kasih. Jika kalian suka silahkan like, jika kalian berkenan silahkan subscribe. Ini guys, jalan-jalan ke sawah guys. Lihat. Ini suasana pesawahannya ya. Suasana pesawahannya di sini. Kebetulan rumah saya juga dekat sawah, makanya topik utamanya di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kenapa kaum milenial sangat jarang sekali regenerasi para petani itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan banyak yang memilih lebih ke buru pabrik atau kuli-kuli yang lainnya. Alasan yang pertama yang jelas karena buruh tani itu buruh musiman. Jadi dilakukannya itu pekerjaan tani itu sekitar 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Jadi tidak bisa jadi patokan seperti buruh-buruh di pabrik atau ya seperti proyek juga musiman atau bangunan juga musiman, tapi itu jangkanya lebih panjang daripada sekedar di sektor buruh pertanian. Itu mungkin alasan yang pertama. Alasan yang keduanya kurangnya pengertian kaum milenial terhadap pertanian. Makanya sulit banget kaum milenial masuk ke area buruh pertanian guys. Ini sambil jalan, suasananya cukup indah ya. Letak lokasinya tuh, lihat di belakang saya. Di belakang saya itu banyak sekali. Nanti kita bahas video selengkapnya. Di video selengkapnya ya, pembahasannya. Ini udara udah masih sore sih sebenarnya. Jam berapa ya? Jam 5 lebih, jam 5 lebih. Jadi cocok sekali. Biasanya kalau bukan musim panen banyak sekali yang jalan-jalan di daerah sini ya. Lalu lalang kendaraan di area berjalan kaki. Ukuran sebenarnya. Jadi nanti akan kita bahas persatu masalahnya ya. Ini juga nanti jadi biar detailnya lengkapnya di video ini
dan jangan di skip. Kalau ingin lebih jelas jangan di skip. Program-program apa yang telah dibantukan oleh pemerintah disalurkan kepada para petani, bukan buruh petani ya. Kalau buruh petani itu beda. Kalau petani itu yang memiliki lahan, kalau buruh petani itu orang yang bekerja di sektor pertanian. Jangan lupa juga di like, di share ke seluruh sosial media kalian. Jika berkenan di subscribe, tolong bantu. Dan yang lebih tahu detailnya masalah program pertanian silahkan komentar di sini yang belum saya pahami ya, karena keterbatasan saya juga. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya peduli agak peduli dengan sektor ini. Jalannya lumayan jauh guys ya, sekitar berapa ya, kalau dari ujung sini ke ujung sana itu 3 kiloan lah, lebih kan, mungkin lebih 3 kiloan lebih, sekitar itu aja. Nah, ini panasnya lumayan, cukup panas. Mulai ada yang sedang membakar jerami. Oh, karena gue di sawahnya guys, di share. Yang tahu program-programnya silahkan di komen yang belum saya ketahui ya. Kebetulan rumah saya juga ini bukan dekat sawah, memang di depan rumah saya itu sawah semua. Ini guys, nah ini kota Banjar tuh, itu adalah kota Banjar ya, gunungnya itu, ini industri pabrik gua jadi di sini ya, nggak perlu saya sebutin sih. Indah ya, indah tuh, indah lah pasti. Kalau dulu pesawahan itu waktu saya kecil tuh, kalau di musim panen itu beramai banget. Hampir di kampung-kampung itu sepi, orang itu larinya ke sawah-sawah. Perputaran ekonomi juga sangat bagus waktu ketika saya kecil itu. Perdagangan di sawah, jual beli di sawah banyak lah, bahkan banyak orang-orang yang mendatang dari daerah kita sendiri di sini yang cuman berdagang alat-alat pertanian, barter gitu kan ya, yang dibayarnya nanti ketika habis panen dan lain-lain. Tapi sekarang itu suasananya udah sepi banget. Kalau lihat hari ini ya, tadi siang pun saya survei sepi. Apalagi sekarang sore, orang-orang itu udah pada pulang ke rumahnya. Udah banyak yang nah, setelah kita melihat ke depan, di belakang rumah saya juga itu sawah, cuman nggak terlalu
luas. Kita lihat ya. Kita jalan. Masih sama sih, lagi suasana panen. Dulu waktu saya Bu, ini irigasi ya, irigasinya. Nah ini saluran irigasi guys, lihat ya, saluran irigasi sehingga panen itu katanya bisa 3 kali dalam setahun, itu bisa 3 kali kalau suasananya normal, tapi bendungannya terletak di sana Jawa Barat ya. Ini kan masuknya provinsi Jawa Tengah. Tuh, ada yang nyapa guys, yang mau ke sawah. Nanti kalau kurang jelas audionya dimaklum ya, nanti saya bikin teks di bawah atau di dubbing lah. Ini jembatannya. Nah, jembatannya guys, jembatan Cibarangbang ya guys. Ini apa sih tulisan PU ini? Apa kita baca? Baca ya guys. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat sektor ini dilarang merusak bangunan dan jaringan irigasi berdasarkan Undang-Undang tahun 1994 tentang pengairan. Bab ayat 1 ketentuan pidana penjara 2 tahun atau denda maksimal berapa itu? 5 juta rupiah. Tapi ya 5 juta rupiah. Ini tulisannya mungkin untuk mengingatkan tangan-tangan jahil ya. Biasanya itu selalu ada tangan-tangan jahil yang merusak mengambil lah. Ini di belakang halaman, kalau tadi yang depan, ini halaman enggak seberapa luas. Posisinya di sana juga ada kali Cijolang ya, kali Cijolang. Kalau ini mah kali kecil aja, dan itu pun udah enggak mana ya, pembuangan dari gunung aja fungsinya. Kalau pesawahan yang ini sekitar sedikit aja ya guys, yang ini lihat, ini juga penyaringan irigasi ya mungkin ya itulah. Nah ini pesawahan. Kalau yang depan ini sedikit aja, Bu. Oh. Ini nanya guys. Kita setting dulu karena tidak pakai gimbal ya, belum. Karena settingannya belibet. Nah ini yang belakang tadi yang saya ceritain. Mana Mam? Belakang ya? Oh. Ayo jalan guys.
lebih jelasnya nanti simak, jangan di skip biar pada tahu.